Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama cerita rumah teman-teman. Masih di tempat yang sama. Kita ada di perumahan Cakra Buana, Tambak Rejo Purworejo. Dan alhamdulillah ini teman-teman, di sini kita udah selesai rumah satu. Nggak ada pagar minimalisnya juga, tipe 60. Terus ada 2 rumah itu rumah milik Eka Dian dengan luas 36. Itu udah ya 85% teman-teman, udah mantep. Rencana mau pembangunan lagi. Sana ada satu tipe 45, masih pondasi dan batunya kurang, masih nunggu kiriman batu ya. Terus jangan dilihat yang itu teman-teman, itu anak saya teman-teman, lagi semedi ya. Nah, ini kita akan membahas tentang ini ya teman-teman ya, Fitri House. Nah, kembali kemarin udah saya bahas pembangunannya sampai apa. Ini progres pembangunannya setelah sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, Fitri House, oh bukan 2 mingguan sih, sekitar 3 mingguan. Nah, kita masih ada progres pembangunan pemasangan baja ringan. Mohon maaf ini agak terlambat karena seharusnya udah kepasang, karena kemarin kesibukan tukangnya ya teman-teman ya. Orang tuanya meninggal, akhirnya yang bersangkutan masih libur terlebih dahulu. Pengerjaannya masih segitu, tapi nggak apa-apa, kita mencoba untuk pengerjaan yang lainnya, pengerjaan yang lainnya ya. Ini rumah tipe 45 teman-teman, rumah tipe 45 dengan desain berlekuk ya teman-teman ya, tetapi atap tetap limasan. Ini kita untuk teras udah melakukan pengecoran ya teman-teman ya, udah melakukan pengecoran 2 tiang. Terus ini nanti akan dibuat seperti perumahan kami yang modelnya itu agak berundak teman-teman. Nah, terus itu, nah ini dinding herbal karena ini untuk posisi untuk apa, hanya pagar aja. Bangunan utama tetap menggunakan batu bata ya teman-teman ya, seperti yang sudah. Nah, ini nanti baja ringan sampai sini. Ini atapnya nanti genteng beton. Kira-kira genteng beton itu namanya Garuda. Terus untuk beratnya sekitar 4,8 kg per satu gentengnya. Dan itu posisi kita harus buat rangkanya kuat ya teman-teman ya. Kalau enggak, resiko untuk ambrol, resiko untuk apa namanya terjadi meleyak atau apa itu besar sekali. Nah, itu kita buat rangkat ya setiap rangkanya itu dengan jarak sekitar 60 sampai 70 cm teman-teman. Oke, nah ini sudah sampai teras, tadi sudah saya jelaskan 2. Ini nanti di sini ada lampu kecil ya teman-teman ya. Nah, ini nanti ada tambahan list dari kita. Dan ini nanti untuk proses finishingnya nanti granit sama pengajian dan cat ya teman-teman. Sini ini ada plafonnya, plafon. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk penggunaan kayunya kita menggunakan kayu jati ya teman-teman. Nah, ini menggunakan kayu jati. Ini udah kepanasan berapa hari ini kita dari sejak pemasangan pertama, karena menggunakan batu bata, jadi proses naiknya itu membutuhkan waktu yang lumayan agak lama, karena kan pemasangannya satu-satu, ditambah lagi kemarin ada libur puasa lebaran ya teman-teman. Itu ada 10 hari sendiri, jadinya ya apa, untuk kayunya terpampang matahari agak lama, tapi lumayan bagus teman-teman, tidak ngolet, tidak apa-apa, karena ini kayunya kita pakai kayu jati ya teman-teman ya. Ini kayunya kita pakai kayu jati semuanya. Nah, nanti finishingnya kita plistur manual teman-teman. Nah, ini untuk ruangan bagian dalam. Lanjut ini ke ruang tamu nantinya ya, ke ruang tamu, dimana ini ruangannya itu sekitar 4 kali kan 2,5.
4 kalikan 2,5 ini di sini. Nah ini di sini itu kemarin terjadi miskomunikasi antaranya marketing dengan tim kami teman-teman. Ini kamar mandi di dalam, dimana marketing itu mengirim yang kamar mandi itu ada di belakang, tetapi yang diberikan kepada kami itu malah koordinasinya marketing itu menggunakan yang ada yang sini, kamar mandi yang depan. Otomatis ketika saya koordinasi dengan dengan konsumen terjadi kesalahan ini, akhirnya konsumen tapi nggak apa-apa, dia minta kamar mandinya ada di belakang, udah dikondisikan teman-teman. Nah itu ya teman-teman, ini udah dipelamir teman-teman, udah dipelamir, tinggal masuk cat dasar sebenarnya ini ke ruangan ini karena udah masuk pelamir ya. Paling nanti meratakan ini peralonnya ini. Nah oke, untuk baja ringannya bisa cek atas ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini belum selesai ya teman-teman ya, kita ada balik gantung juga ke sana untuk menyangga lebih kuat ini baja ringannya. Nah terus kita lanjut ke lorongnya teman-teman. Inilah lorong yang bagus teman-teman, karena tidak memakan tempat, tidak memakan ruangan yang menyebabkan ruangan tersebut terlihatnya itu sempit ya teman-teman ya. Itu terlihatnya sempit, tapi ini tidak teman-teman. Di sini kelihatannya ruangannya itu kelihatannya besar. Coba kita cek. Nah ruangan ini ya teman-teman, ini ruangan ini luasnya sekitar 1,5 meter, 1,5 meter ke belakang. Ini enggak kelihatan sempit jadinya ya, karena besar. Ini nanti di sini malah bisa ditutup pakai korden atau dipasangin kayak sekat biar nggak kelihatan dari ruang tamu. Itu malah memberikan kesan yang lebar untuk rumahnya, nggak kelihatan sempit ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita ke kamar pertama teman-teman. Ini kamar kedua ya, kita ke kamar kedua. Kamar kedua itu dengan luasan sekitar 2,5 kalikan 3 teman-teman, 2,5 kalikan 3. Kita lihat ruangannya cukup besar, cukup luas. Nah ini kemarin juga udah kita plester aci, sebagian udah di pelamir. Itu nanti ada lanjutan dari pelamirnya juga dikerjakan sama Pak Ugi, tukang kami. Dan lihat, ini belum saya jelasin, talang airnya kita semuanya cor ya teman-teman ya. Nah kita juga memperhatikan fokus keamanannya, dimana ini menggunakan besi 8 dan 10 kita campur. Insya Allah ini kuat untuk kondisi apapun, karena untuk jarak dari ringnya, jarak dari pengikatan talinya itu sekitar 5 cm teman-teman. Nah kita juga memperhatikan ini ya, nih liatin, kita pakai ini teman-teman, plastik teman-teman. Kenapa? Untuk menghindari bocor. Karena kadangkala dengan campuran yang pas, dengan campuran yang benar, 1:3, 1:2 untuk pengecoran atas, itu kadangkala hujan tetap airnya masuk teman-teman. Saya aja bingung apakah itu kurang mix atau apa atau apa. Akhirnya saya inisiatif untuk memakai plastik ya. Oke, insya Allah ini untuk aman karena udah teruji di kafling yang awal-awal. Nah ini untuk kamar yang pertama teman-teman, ukurannya 3x3 teman-teman, sama posisinya segini. Ruangannya besar, jendela 2. Jendela ini bisa melihat posisi dari depan ya. Kita lihat sudut elevasinya ketika kita ke sana. Nah kita bisa lihat dari teras, nanti siapa yang tamu jelas banget dari sini. Terus kita lihat kondisi dari jendela ke sebelah barat, ruangan lingkungannya itu kelihatan jelas ke sana. Jadi ini juga kita perhatikan dalam membuat rumah, bahwasannya kita memberikan fasilitas gak main-main teman-teman. Karena dalam artian untuk keamanan dari yang punya rumah juga, ketika dia ada tamu atau ada hal yang kurang mengenakan, bisa melihat dari kamar, posisinya kayak gini kelihatan semuanya teman-teman. Sudutnya untuk melihat kelihatan.
Ini untuk bangunan, posisi bangunan asli dari kami ya teman-teman ya. Nah, kecuali nanti kalau sudah mereka perbaiki sendiri. Nah, kadang kan tidak memperhatikan hal seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke ruangan sini teman-teman. Nah ini yang bersangkutan meminta konsepnya terbuka, di mana konsep terbuka itu di sini nantinya akan ditambah pintu sendiri atau enggak nanti akan ditinggikan. Kita langsung ke belakang dulu aja, ditinggikan pagarnya. Kalau standar dari pagar dari kami itu hanya 1 meter tingginya teman-teman. Nah ini nanti mungkin dari yang bersangkutan bisa dinaikkan ke atas. Sini dinaikkan ke atas. Nah sini nanti bisa ditambah, posisinya adalah ditambah dinding lagi dan ditambah tutup ya. Sini ini nanti bisa jadi ruang laundry atau enggak posisinya jemuran. Dan yang terakhir ini adalah ruang dapur teman-teman. Konsepnya kita menanamkan konsep minimalis dapur. Ya itu ada tiang penyangga karena untuk posisi sini ya tokoan terakhir dari rumah ini. Saya minimalis dengan langsung tanam di tembok untuk nanti keramik dindingnya di sebelah sini. Nah ini kita lihat. Sini dapur teman-teman. Nah untuk dapur ini untuk kamar mandi teman-teman. Nah untuk dapur sendiri luas ya, termasuknya luas itu, walaupun itu di depan kamar mandi karena kita melihat minimalisnya dari tempat. Nah ini yang tadinya kamar mandi ada di sini, kita pindah di sebelah sini teman-teman. Oke. Nah ini kamar mandi nanti dengan luas sekitar 2 meter kali 1,5 meter. Sana cukup luas untuk kamar mandi perumahan tipe 45 ini teman-teman. Nah oke, progresnya jadi dari perubahan yang pertama itu kemarin udah dicor teras, udah di plester, aci, udah sampai pelamir juga posisinya, udah ada pemasangan baja sebagian. Jadi cepet ya teman-teman ya. Setelah liburan lebaran kemarin itu udah segini, walaupun banyak hal yang terjadi di sini katakanlah kayak gitu teman-teman ya, karena biasalah penyesuaian tempat, penyesuaian orang pekerjaannya kan. Nah oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Atau enggak jenengan yang asli Purworejo atau sekitarnya mau cari rumah bisa koordinasi sama saya, nanti bisa koordinasi desain atau koordinasi yang lainnya, atau mau cari rumah juga bisa. Kondisinya nanti bisa hubungi saya, walaupun sekedar konsultasi, koordinasi aja, nanti bisa koordinasi sama saya di cerita rumah. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen konten kami agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, see you teman-teman.